pokoknya cita-citaku adalah aku ingin terkenal. Itu Ingin terkenal. Ingin terkenal. Jadi apapun terserah gitu. Pokoknya aku pengen terkenal gitu. Waktu itu maghrib aku jalan sama almarhumah ibuku di Blok M, pasar Blok M waktu itu, majalah Grace di Emperan. Waktu itu kan majalah di Emperan gitu ya. Wah Bu, ada keluar nih finalisnya gitu kan. Aku lihat, ada namaku kan. Langsung aku kasih pengemis tuh uang, cung gitu waktu itu. Aku bilang, Bu, kuliah buat apa sih? Aduh nggak usah deh, kan aku udah dapat duit, aku udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil. Terus almarhumah ibuku cuma bilang gini, terserah hidup kamu, ibu juga nggak akan ada bersama kamu, tapi gini deh, kalau kamu bener-bener kuliah, kamu selesai S1 kamu, mungkin satu-satunya model dan juga sarjana mungkin cuma kamu. Karena aku tuh sekarang merasa, aduh ini kan semua model muda-muda gitu kan, aku udah senior dong gitu. Jadi aku sambil nunggu tuh, aku pokoknya ya zikir dulu, minta ampun karena takut juga kan apa yang akan terjadi di belakang nanti selama jalan di panggungnya sebenarnya panjang gitu. Sementara kita udah nggak muda lagi, kita mesti pakai sepatu yang 15 cm gitu kan. Kalau misalnya kaki sebenarnya juga nggak kuat-kuat amat lah, apalagi aku takut sama tangga. Jadi kalau show itu ada tangga, aduh mati di tangga nih gitu kan. Kita berjumpa kembali dalam Women Value bersama saya, Krisanti, sebagai host acara ini. Dan seperti biasa dalam Women Value, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang bernilai. Siapakah narasumber kita untuk kali ini? Kita sambut Oki Asokawati. Thank you Santi for having me. Ya, kita juga terima kasih Kak Oki sudah hadir di acara ini. Dan di usia yang sudah senior, pernah menjadi top modeling. Kemudian yang luar biasa itu sampai sekarang eksis lebih dari 40 tahun ya Kak Oki. Aku tuh jadi model dari umur 17 tahun ya. Dengan usiaku sekarang yang sudah 63 tahun. Jadi berapa tahun tuh San? Lebih dari 40 tahun ya Kak. 46 ya. 46 tahun. 46 tahun dan eksis sampai sekarang. Sebenarnya sih kalau eksis itu, kalau Santi mau kaitkan dengan perannya, peran aku sebagai model, itu aku lakukan tidak dengan in purpose gitu, tidak dengan kesadaran penuh bahwa aku ingin eksis terus di dunia model atau sebagai model gitu. Tapi aku merasa mungkin itu karena personal branding, karena citra diri aku yang mungkin orang melihat selama ini begitu melekat dengan penampilan dan juga karirku di dunia model, maka desainer-desainer yang baru menurut aku ya, karena kan aku tadi udah 17 tahun gitu ya. Desainer yang teman aku tuh kan bangsanya Itang Yunah, Cosilatu, bahkan sampai almarhum Iwan Tirta ataupun almarhum Petersi, itu kan zamannya aku dulu gitu. Nah, sementara sekarang yang baru-baru seperti misalnya Wilson Willem atau Ayu Dea Andari atau let's say misalnya aku pernah show juga tuh Odang gitu ya. Itu mereka relatif baru gitu. Nah, betul, Mbak. Kemudian mereka ngajak aku gitu karena menurut aku ya itu mungkin itu ya konsistensi mungkin ya. Tapi konsistensiku bukan untuk jadi model sih ketika aku udah pensiun gitu. Lebih kepada I love myself, saya kemudian serius di dalam penampilan saya. Saya kemudian juga serius di dalam apa yang saya lakukan. Akhirnya mungkin personal branding itu yang terbentuk gitu. Itu tadi Mbak, mungkin brandingnya Kak Oki ini di modeling itu begitu kuat. Karena kan kita tahu tahun 70-an, 80-an, 90-an, bahkan sampai tahun 2000 sekarang pun tidak lekang oleh waktu lah istilahnya gitu ya Mbak ya. Nah, karena ada yang bilang dikasih formalin ya. Tapi kalau kita boleh flashback ya Kak Oki, sebetulnya awalnya Kak Oki terjun ke dunia model itu gimana ceritanya sih? Waktu itu aku umur begini, aku pernah, pokoknya cita-citaku adalah aku ingin terkenal. Itu ya, itu cita-cita. Ingin terkenal. Jadi apapun terserah gitu. Pokoknya aku pengen terkenal gitu. Nah saat itu idola aku itu Emilia Contessa.
Jadi aku ingin seperti Mbak Emil gitu. Jadi kalau aku ketemu Mbak Emil, aku selalu bilang, Mbak, aku dulu idolanya Mbak Emil loh. Sehingga kemudian aku ingin ikut pemilihan Children Pop Singer. Umurku waktu itu mungkin 15 tahun mungkin. Nah, pemilihan Children Pop Singer dilakukan di Taman Ria Monas. Waktu itu masih ada Taman Ria Monas. Maka kemudian aku daftar, ternyata udah tutup pendaftarannya. Maka kemudian switch lagi nih, gimana caranya ya supaya jadi orang terkenal. Majalah Gadis waktu itu, majalah remaja juga lagi top-topnya bikin pemilihan putri remaja. Karena aku pikir aku ikut deh. Siapa tahu kalau misalnya aku jadi finalis aja, paling nggak majalah Gadis tahu aku, udah mulai di foto-foto. Ya udah aku ikut di situ pemilihan putri remaja. Ya udah dari situ mulai deh foto di majalah Gadis, foto di majalah Femina, mulai diajak fashion show dan seterusnya gitu. Jadi ikut lomba ya. Ikut lomba. Kita tahu juga kan Mbak Oki, untuk majalah Gadis pada saat itu kan luar biasa sekali peminatnya. Luar biasa sekali orang yang pengen ikut dan kemudian dia tampil di halaman majalah Gadis itu kan sesuatu banget. Gimana tuh Mbak Oki atau Kak Oki bisa mempersiapkan diri kemudian bisa sampai pencapaian itu? Iya. Awalnya atau aslinya aku tuh orangnya introvert, ya yang tidak percaya diri. Betul. Bener deh, orang pasti nggak percaya deh kalau aku bilang ini bener. That's me gitu actually gitu ya. Kenapa? Karena aku paling tinggi di kelas gitu ya, dan aku juga hidungnya nggak mancung gitu kan, nggak cantik-cantik amat gitu. Jadi aku nggak pede banget. Tapi dibalik ketidakpedean aku itu terselip keinginan untuk tadi terkenal gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku lihat ya, kalau aku baca gitu ya, orang yang kemudian bisa mencapai prestasi yang baik itu biasanya justru awalnya mereka introvert. Justru dibalik keintrovertannya itu mereka ingin tampil gitu ya, dan itu aku gitu ya. Nah, jadi kemudian ketika aku ikut, yang aku lakukan ya sebaik-baiknya, disuruh diminta waktu buat esai misalnya mengenai siapa diri kita bikin. Kemudian disuruh nulis apa bakat atau keterampilan yang kita miliki, ya kita buat gitu. Ya juga garis tangan kali ya. Dan akhirnya ya udah aku terpilih, dan aku inget banget waktu itu maghrib aku jalan sama almarhumah ibuku di Blok M, pasar Blok M waktu itu, majalah Gadis di Emperan. Waktu itu kan majalah di Emperan gitu ya. Wah Bu, ada keluar nih finalisnya gitu kan. Aku lihat ada namaku kan, langsung aku kasih pengemis tuh uang cung gitu waktu itu. Iya. Nah, kemudian dari majalah Gadis kan tadi Kak Oki bilang kemudian itulah mulai dengan pencapaian-pencapaian yang lain. Tapi kan kita juga tahu Kak Oki pada saat itu juga kan modeling itu juga persaingannya luar biasa. Betul. Pada saat itu juga kita tahu ada beberapa nama-nama. Mungkin kayak saya ingat banget Sarita, betul ya? Iya betul. Terus ya ada beberapa nama yang memang juga sebagai modeling. Tapi Kak Oki ini bisa dikatakan top model begitu loh. Nah, strateginya bagaimana tuh Kak Oki sehingga bisa mencapai titik di mana setiap peragaan busana itu closingnya itu Kak Oki gitu. Jadi saat itu indikator seorang model dikatakan top model kalau dia sudah dipercaya oleh Iwan Tirta itu untuk memperagakan baju terakhirnya. Karena memang baju terakhir Iwan Tirta itu sangat berat dalam kata, baik secara fisik bajunya yang panjang, tapi berat karena yang membawakan menurut aku dia harus mempunyai karakter yang kuat sehingga dia tidak tenggelam dalam baju itu gitu ya. Dan kalau tadi pertanyaan Santi, apa yang membuat kemudian Mas Iwan mempercayakan kepada aku? Kalau aku menurut aku ada people skill. Jadi bagaimana kepercayaan itu bisa dirasakan oleh desainernya untuk mempercayakan nih, saya percayakan baju ini ke kamu ya. Nah, untuk supaya desainer ini mempercayakan itu kepada kita, maka kita harus satu menurut aku mempunyai people skill. Dalam arti kata mampu bergaul, mampu berdiskusi dengan sang desainer gitu. Mungkin untuk berdiskusi dengan siapapun menurut aku, boleh berdiskusi dengan politisi, dengan bintang film, dengan anak kecil. Inti yang paling gampang untuk berdiskusi adalah bertanya. Jadi saat itu aku bilang misalnya entah Iwan Tirta, entah almarhum Ramli, atau almarhum Prayudi, misalnya saat itu kan ya. Bahkan sampai sekarang pun juga ke Ayu misalnya. Aku cuma bilang gini, kok bagus banget sih Mas batik Pradanya. Ini bikinnya berapa lama ya Mas? Tapi benar-benar kita mau belajar. Jangan hanya sekedar lip service yang katanya mesti bertanya nih gitu. Nanya apa gitu ya. Sehingga
Mas Iwan ataupun desain lainnya itu mengemukakan perasaannya bagaimana dia menciptakan baju ini. Nah, ketika desainer itu bisa bercerita bagaimana dia menciptakan gaun ini dan kok ada yang nanya ya orang seperti ini, kok dia begitu memiliki perhatian terhadap baju ini, akibatnya kan udah gue percayain deh baju ini ke kamu gitu, karena kamu tahu gimana prosesnya gitu. Itu satu. Yang kedua, ini juga dari ibuku sih. Waktu aku kuliah di UI, itu aku sempat cuti di semester keempat. Kenapa cuti? Karena nilaiku A semua. Ya. Kenapa A semua? Ternyata absensiku jelek. Jadi aku bolos show terus. Akhirnya aku bilang, Bu, aku cuti deh gitu ya. Aku cuti 2 tahun, bener-bener show, dapat uang, bisa beli rumah, bisa beli mobil gitu kan. Sampai harus kuliah lagi. Lalu, aduh aku males. Aku bilang, Bu, kuliah buat apa sih? Aduh nggak usah deh. Kan aku udah dapat duit. Aku udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil. Terus almarhumah ibuku cuma bilang gini, terserah hidup kamu, ibu juga nggak akan ada bersama kamu, tapi gini deh, kalau kamu benar-benar kuliah, kamu selesai S1 kamu, mungkin satu-satunya model dan juga sarjana mungkin cuma kamu. Nah dari situ aku bener juga ya, kalau sebagai satu-satunya kayak oke juga nih, artinya kan di atas rata-rata ya. Maka kemudian ya udah aku nyelipin dalam, sampai waktu itu Iwan Tirta mau show ke Rusia, aku nggak ikut kayak gitu-gitu ya. Udah akhirnya aku selesai. Nah ternyata memang S1 itu paling tidak kita belajar untuk melakukan sistematisasi berpikir gitu ya. Karena kan kalau S1 itu kan kita belajar untuk sistematisasi berpikir, S2 kita belajar untuk menciptakan sesuatu gitu kan, S3 lain lagi ceritanya. Tapi yang aku alami adalah pendidikan itu juga mempengaruhi kemudian bagaimana seseorang melakukan diskusi dengan orang lain gitu. Ya, jadi perlu dicatat dalam perbincangan dalam Women Value kali ini bahwa pendidikan itu sangat penting ya Kak Oki. Betul. Jadi mau kita di dunia entertain, di dunia apapun itu pendidikan itu sangat penting ya. Iya. Sekarang misalnya kita mau bilang influencer ya, dengan medsos bisa mempunyai follower yang banyak, bisa juga menghasilkan uang yang banyak. Tapi untuk dia bisa bertahan di titik itu, dia harus mengembangkan kemampuan berpikirnya. Dia harus bisa mengembangkan personal brandingnya. Karena kalau misalnya dia hanya mengandalkan fisiknya saja, dia hanya mengandalkan kecantikan ataupun kebugarannya saja, akan datang yang lebih muda, akan datang yang lebih cantik, akan datang yang lebih bugar gitu. Tapi ketika dia bisa mengemas medsosnya itu dengan hal-hal yang sifatnya lebih memberikan substansi yang followernya bisa belajar, mungkin dia bisa bertahan gitu. Nilai yang kita highlight juga dari Kak Oki ini adalah bagaimana kekuatan self branding kita itu sangat penting ya Kak Oki. Iya. Dan kemauan untuk selalu belajar ya. Kita ngobrolin dunia hiburan ya Kak Oki. Dunia hiburan itu kan mohon maaf ya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ya contohlah waktu itu aku pernah pengen jadi penari Kak Oki. Waktu itu aku pada saat itu kan GSP itu lagi tren-trennya kan. Aduh suara Mardika. Kemudian aku ikut tes gitu loh ya. Nah izin dong sama mama. Ada rasa ketakutan gitu loh bahwa di dunia entertain itu kita harus hati-hati, kita harus menjaga diri gitu loh ya. Akhirnya kita melihat restunya setengah-setengah, akhirnya aku pun ikutnya setengah-setengah. Nah, kita juga ingin dong dapat insight dari Kak Oki gitu loh. Sebetulnya gimana sih? Apakah seseram itu dunia hiburan? Aku tuh baru baca buku judulnya Atomic Habits gitu ya. Jadi habits yang kecil-kecil yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang bahagia dan lebih baik. Di salah satu bab itu dikatakan bahwa manusia itu memang makhluk sosial, gitu ya. Bahkan kalau kita tidak mau terkontaminasi dengan segala sesuatu, jangan biarkan yang bisa membuat kita terkontaminasi itu di dekat kita. Gitu ya, kayak misalnya ngerokok deh. Aku mau berhenti gitu ya. Tapi begitu misalnya temennya gitu ada rokok, itu bisa memacu dia untuk kembali. Nah, dikaitkan dengan dunia entertainment,
Di situ kan segala lapisan pribadi atau manusia kan bisa masuk dengan segala latar belakang status ekonominya. Jadi memang pertanyaannya tadi Santi, apakah demikian mengerikannya? Ini sebetulnya pernyataan klasik sih, kembali kepada yang bersangkutan. Tapi menurut aku itu ada benarnya juga. Meskipun memang kembali kepada yang bersangkutan itu juga harus betul-betul dia punya pelampung yang sangat kuat. Makanya ketika kita berada di dunia entertain itu, yang perlu dipikirkan adalah di situ mau nyari uang, mau nyari prestasi, atau hanya sekedar ingin beken aja, gitu ya. Kalau kita hanya sekedar untuk mencari uang, menurut aku itu yang membahayakan gitu ya. Karena dia mungkin akan melakukan segala hal. Tapi kalau dia ingin mencari prestasi, mungkin itu beda ceritanya gitu. Jadi tergantung tujuan. Betul. Tujuan kita apa ya Kak? Jadi itu yang sangat penting. Jadi sehingga kita bisa lebih mau kemana arah kita. Seperti itu. Betul. Ini masih soal pribadi juga ya Kak Oki. Kita kan tahu ya Kak, yang namanya dunia model itu glamor. Dengan kilau-kilau lampu begitu loh ya. Terus kemudian sekarang lah. Kemudian Kak Oki juga berjalan di tengah catwalk gitu ya, dengan pandangan yang semua itu tertuju gitu loh ya. Kita pernah mendengarkan orang-orang ternama kemudian ada sindrom merasa dirinya super, sindrom dia merasa sebagai orang terkenal. Nah itu Kak Oki pernah mengalami itu? Iya, rasanya manusiawi kalau ada rasa ego di situ gitu ya. Ada rasa ini aku gitu. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah semua karena izin Allah. Aku biasanya kalau sebelum manggung gitu, terutama sekarang ini ya, karena aku tuh sekarang merasa, aduh ini kan semua model muda-muda gitu kan, aku udah senior dong gitu, aku paling tahu gitu. Terus misalnya baju masterpiece dari desainer itu juga diberikan kepada aku gitu, maka alhamdulillah aku biasanya tuh baca istighfar. Jadi aku sambil nunggu tuh aku pokoknya ya zikir dulu, minta ampun karena takut juga kan apa yang akan terjadi di belakang nanti selama jalan di panggungnya sebenarnya panjang gitu. Sementara kita udah nggak muda lagi, kita mesti pakai sepatu yang 15 cm gitu kan. Masih pakai high heel. Nah, sementara aku mau cerita sebentar ya. Jadi waktu aku show buat Jakarta Fashion Week kemarin, bajunya Ayu Dea Andari kan, aku tadinya nggak mau muter nih. Karena ini bajunya berat, itu baju si biru itu gitu, dan pakai sepatu yang 15 cm, belum lagi pakai headpiece-nya dari Ko Hyun Jung gitu, itu kan berat banget. Nggak ada, aku jalan aja deh. Karena koreografernya juga bilang jalan aja gitu ya, nggak boleh tolak pinggang. Kalau koreografer nih jalan aja. Udah pas lagi di TV monitor di backstage, aku lihat gitu, tiba-tiba ada laki nih yang pengatur lagu gitu, yang ngatur-ngatur. Dia bilang, Mbak, nanti aku tunggu ya muternya 3 kali di depan. Hah? Bilang gitu kan. Kok aku tunggu loh? Oh gitu ya, oke. Ya udah, jadi waktu jalan, oke datang muter kan. Udah alhamdulillah. Pas aku balik, udah aku kerjain ya pesan kamu ya gitu ya. Artinya balik lagi. Memang itu aku upayakan untuk aku tidak terselip dalam hal itu. Dalam arti kata tadi, merasa yang paling profesional gitu ya, atau merasa yang paling tua juga aku gak merasain. Gak mau. Karena ketika aku ngerasa gue paling tua, itu kan sebetulnya kan menggerus rasa percaya diri kita kan. Jadi ya udah, pokoknya dapat kepercayaan dapat baju ini, ya udah jalan aja. Kuncinya adalah istighfar. Itu pun juga aku dari Dewi Motik, Mbak Dewi Motik. Jadi Mbak Dewi itu masih dipanggil kemana-mana. Koperasi di pulau mana, bicara di pengajian mana, ke luar negeri masih gitu kan. Aku tanya, Mbak Dewi, apa sih rahasianya kok? Beliau kan umurnya udah 70 loh, masih kemana-mana gitu ya. Diundang Ivan Gunawan juga dia ada, pokoknya luar biasa deh. Sering-sering istighfar, gitu. Ya udah, sejak dapat ilmu itu, maka aku sering melakukan itu. Yang kedua, aku juga belajar dari Dewi Yul. Oh, Mbak Dewi. Mbak Dewi. Jadi suatu saat waktu aku masih jadi anggota DPR, aku diminta bicara tentang terkait dengan substansi yang ada dengan Badan POM gitu ya, tentang obat dan makanan. Mbak Dewi jadi penyanyinya.
Itu pertama kali aku ketemu sebelum kita naik pesawat. Dia tuh kalau ketemu aku terus asbah gitu, salim. Aku cuma mikir gini, ini orang kan hebat ya Mbak Dewi ini ya. Dan dia mungkin umurnya kali sama kali sama aku gitu ya. Tapi kok rendah hati banget gitu ya. Nah sejak ketemu sama Mbak Dewi, aku ke kakakku. Tadinya kan kakakku tuh atau orang tua aku tuh mendidik kami itu semua sama gitu. Jadi kita nggak manggil Mbak, kita nggak manggil Mas, pokoknya manggil nama aja gitu. Tapi sejak aku mempunyai pengalaman dengan Mbak Dewi, setiap ketemu kakakku yang pertama aku pasti terus aja. Tapi senang dong akhirnya kakaknya ya. Iya, makanya kali ya. Ya terus itu aku lakukan gitu. Jadi kalau saya dengar cerita dari Kak Oki, jadi Kak Oki itu bisa mengambil inspirasi kebaikan dari siapapun yang kita temui ya. Selalu. Aku selalu bersikap seperti seperti kertas menghisap lah. Jadi kepada siapapun yang memang menurut aku itu bagus dan itu indah, ya aku ambil gitu. Masih personal juga nih ya Kak Oki. Tadi kalau dengar apa yang disampaikan oleh Kak Oki itu ya, itu kan sisi hatinya itu sudah tenang, sisi hatinya itu istilahnya apa ya, sudah mapan gitu loh ya. Ikhtiar untuk itu. Tapi yang menurut aku yang penting kalau kita tampil itu sekali lagi mindset kita dalam diri kita ini, bahwa aku bagus, aku keren, ini juga jangan terlalu begini. Karena kan kita bawa baju ya. Jadi baju yang kita pakai itu juga harus terlihat glam, harus terlihat megah. Maka bahasa tubuh kita juga harus megah. Nggak mungkin kalau kita jalan cuma lurus aja. Maka untuk supaya megah mau nggak ini harus buka. Supaya kita megah mau nggak mau kepala harus agak sombong sedikit. Iya, kalau di dunia model itu adalah ketika desainer tidak lagi mempercayai baju masterpiece-nya ke saya, ke aku gitu ya. Itu menurut aku suatu pukulan banget gitu, karena aku merasa kok aku ditolak gitu. Adalah ketika suami saya sakit keras. Nggak tahu, ketika dia lagi sakit di rumah, aku ingin jalan-jalan aja ke pasar raya waktu itu. Nggak tahu kok out of the blue aku ngambil pashmina dan aku pengen pakai ini gitu ya. Udah sampai sekarang begitu. Tidak mudah ketika kita melakukannya tidak dengan kesadaran penuh ya. Tapi ketika kesadaran penuh itu kita lakukan, maka segala sesuatu menjadi mudah menurut aku. Dan juga tentu karena hidayah lah gitu ya.